waktu ke waktu. HKI yang sebelumnya bernama HCB berdiri mulai 1 Mei 1927. Berdirinya HCB tidak lepas dari hasil misi RMG yang mengutus misionaris Dr. E.L. Nommensen ke Tanah Batak. Salah satu misi RMG adalah untuk mempersiapkan para penginjil dari orang-orang pribumi dengan mendirikan sekolah teologi yang ada di Seminari Sipoholon. Salah seorang dari alumni seminari tersebut bernama Frederick Panggabean atau Sultan Malu. Sultan Malu memiliki moto dari Yakobus 1 ayat 22, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, jangan hanya pendengar saja." Moto tersebut memotivasinya untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Semangat bermisi tersebut awalnya mendapat hambatan dari petugas RMG di Tanah Batak. Karena alasan hanya orang RMG saja yang berhak mengatur misi, orang-orang pribumi hanya sekedar pembantu dari RMG. Akhirnya, Sultan Malu mengambil langkah radikal dengan melakukan misi secara mandiri, hingga akhirnya terbentuklah jemaat mula-mula di Pantoan Batu Onom, saat ini bernama HKI Pantoan yang beralamat di Jalan Asahan Kilometer 4, Kabupaten Simalungun. HCB telah diakui sebagai Vereniging yang berbadan hukum dengan Redsperson nomor 29 tanggal 27 Mei 1933 sebagai lembaga gerejawi yang berhak menjalankan sakramen baptisan dan perjamuan kudus oleh pemerintah Hindia Belanda dengan Besluit nomor 17 tanggal 6 Juli 1933. Pada masa awal berdirinya HCB didorong oleh semangat kemandirian, jemaat secara bergotong royong menanggulangi segala sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan gereja. Semangat kemandirian tersebut telah membuahkan berdirinya gereja-gereja tidak hanya di Tanah Simalungun, tapi sampai juga wilayah Dairi, Toba, Humbang, dan Selindung. Hingga sampai Sinode 1946 di HKI Patane, di mana nama HCB berubah menjadi HKI. Jumlah huria atau gereja ada sebanyak 33 gereja dan jumlah pendeta berjumlah 25 orang serta jumlah warga jemaat lebih kurang 600 kepala keluarga dengan jumlah jiwa lebih kurang 2.000 orang. Di antara 25 orang pendeta tersebut, terdapat seorang pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Pendeta Mangaraja Hezekiel Manulang. Hal ini menunjukkan HCB sebagai gereja yang punya identitas nasionalis, yang mencintai kemerdekaan dan anti penjajahan dalam segala bentuk. Melihat perkembangan HKI yang begitu pesat, akhirnya RMG atau FEM atau UM memediasi rekonsiliasi HKBP dengan HKI. Hasil dari rekonsiliasi tersebut, terbukalah bagi HKI menjadi anggota gerakan Okumene, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dengan bertambahnya mitra kerja tersebut menambahkan karya bersama untuk mendukung program pelayanan, khususnya peningkatan sumber daya pelayanan maupun sumber daya lainnya yang mendukung pelayanan. Misalnya, adanya dukungan materi untuk pembangunan kantor pusat dan gedung serbaguna HKI, gedung panti asuhan Sarfat, lahan pertanian di Tanjung Haloban seluas 350 hektar, serta pengadaan rumah-rumah dinas para pelayan kantor pusat. Kerjasama HKI bersama mitra. 1. Lutheran World Federation atau LWF pada tanggal 1 Mei 1968, kantor pusat HKI di Pematang Siantar diresmikan. 2. LWF pada tanggal 1 Mei 1974, pembangunan dan peresmian gedung serbaguna HKI Pematang Siantar. 3. HAM Jerman tanggal 7 Juni 1981, pembangunan dan peresmian gedung panti asuhan Sarfat. 4. LWF pada tanggal 1 Oktober 1984, peresmian percetakan HKI mulai beroperasi. 5. UM, pembangunan rumah-rumah dinas pelayan kantor pusat. 6. LBF, lahan pertanian seluas 350 hektar. Hingga saat ini, kondisi HKI memiliki aset sebagai berikut.
Jumlah gereja sebanyak 932, sementara jumlah RT sebanyak 42.782 dan jumlah jiwa sebanyak 187.466 jiwa. Jumlah pelayan penuh waktu, pendeta 269 orang, guru jemaat 16 orang, Bibelfrau 9 orang, diakones 9 orang, evangelis 1 orang, jumlah resort 194 resort, jumlah daerah 14 daerah. Kantor pusat HKI yang beralamat di Jalan Melantang Siregar nomor 111 Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. HKI sebagai bagian dari gerakan arak-arakan gereja turut mewujudkan program bersama Dewan Gereja Sedunia untuk Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan atau ZPIC, serta mewarnai dunia ini melalui pesan kenabian yang mencerahi warga gereja dan masyarakat luas di tengah tantangan global dan lokal secara berkesinambungan. HKI yang berada dalam konteks keindonesiaan tetap bergumul di mana masih tingginya tingkat intoleransi dan upaya-upaya menekan pertumbuhan gereja dari pihak-pihak intoleran tersebut. Bersama-sama dengan pemerintah, melalui Departemen Agama, program konsultasi nasional lintas agama sudah saatnya dihidupkan kembali yang sempat terputus setelah masa reformasi. Menjembatani apa yang dibutuhkan untuk kepentingan kerukunan umat beragama di mana pun pemerintah harus berada. Demikian juga tantangan climate change di mana terjadinya pemanasan bumi akibat dari meningkatnya emisi karbon di udara. Melalui program Rumah Eko HKI, kita mensosialisasikan perlunya upaya-upaya penghijauan, pengurangan sampah plastik, dan pola hidup yang lebih sehat. Demikian juga upaya pendampingan warga masyarakat petani melalui lembaga Pengmas di Tiga Dolok HKI mensosialisasikan pola pertanian selaras alam yang dikenal dengan pertanian organik. Sejak tahun 2015, HKI sudah menerapkan sistem pemilihan pucuk pimpinan dengan mencopot nasi nurat atau cabut undi. Sistem ini dijiwai dengan pemahaman Tuhanlah yang memilih wakilnya untuk memimpin gerejanya, yakni HKI. Sistem ini merupakan terobosan baru dalam sistem pemilihan pimpinan gereja di Indonesia. Hasilnya dapat dirasakan tidak adanya lagi blok-blok setelah pelaksanaan sinode. Sekalipun masih ada saja komentar miring baik dari dalam dan luar HKI, tapi pada kenyataannya sistem ini dirasakan lebih baik dari sistem sebelumnya. Dengan sistem yang demikian diharapkan HKI semakin solid ke depan dalam mewujudkan visi dan misinya. Sejak tahun 2003, HKI telah menetapkan master plan untuk 25 tahun, yaitu sejak tahun 2003 sampai 2028, di mana setiap 5 tahun HKI memiliki tahap-tahap yang perlu dicapai. Tahun 2010 sampai 2015 tahap penguatan dan sinergitas. Tahun 2015 sampai 2020 yakni tahap peningkatan mutu. Tahun 2020 sampai tahun 2025 yakni tahap peningkatan pengaruh. Tahun 2025 sampai tahun 2030 yakni tahap pemantapan dan pelanjutan. Pucuk pimpinan HKI periode 2021 sampai 2026 bergumul dengan beberapa hal yang menjadi keprihatinan HKI, khususnya Gedung Serbaguna HKI yang sebelumnya merupakan tempat sidang-sidang sinode HKI, di mana sejak tahun 2003 hingga kini gedung tersebut sudah tidak terpakai lagi karena kondisi yang sudah mengkhawatirkan. Di samping itu juga kondisi kantor pusat HKI sudah merupakan bangunan tua yang perlu direnovasi. Melihat kondisi yang demikian, direncanakan akan membangun gedung kantor pusat HKI yang dipadu dengan gedung pertemuan akbar yang dapat mengakomodir kebutuhan tempat sinode dan pertemuan-pertemuan lainnya. Momentum 100 tahun HKI, kantor pusat HKI dan gedung pertemuan akbar tersebut diharapkan sudah dapat direalisasikan. Untuk persiapan yang dimaksud, pucuk pimpinan HKI akan memprogramkan gerakan Pra 100 tahun HKI 2027 yang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen warga jemaat, mitra, dan pemerintah.